Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Sandra Salsabila Ananto dengan NIM 2101175 sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik yaitu Ibu Apoteker Mirah Febrina Magister Sains yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Obat Kemoterapeutik 2. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Deswita Sandra Sabila, Marta Dila Putri, Maulida Zulfa, Ril Aisyah Nurhawa, Syifa Kalisa Melza, Syafira Ramadanti Balkis, Serli Gustanti Putri Astari, dan Tazkiyah Anafisa. Yang pertama yaitu definisi dari kemoterapi. Apa sih kemoterapi itu? Nah, kemoterapi itu adalah suatu proses pengobatan menggunakan obat-obatan yang mana dia itu bertujuan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel kanker pada tubuh. Nah, kemoterapi ini bermanfaat untuk menurunkan ukuran kanker sebelum operasi, merusak semua sel-sel kanker setelah operasi, dan juga dia akan mengobati berbagai atau beberapa macam kanker darah. Adapun tujuan dan manfaat dari kemoterapi ini, yang pertama dia akan mengobati pasien, yang kedua dia akan mengendalikan pertumbuhan dari sel kanker, terus dia juga akan mencegah penyebaran kanker, akan memperlambat pertumbuhan sel kanker, mengurangi atau meredakan gejala karena kanker, dan terakhir dia akan menghancurkan sel kanker yang berbahaya bagi tubuh. Adapun penggolongan obat kemoterapeutik 2 ini, yang pertama obat antiparasit, obat antielmetik, obat anti malaria, obat sitostatika, obat anti tuberkulosis, dan yang terakhir obat anti lepra. Untuk penggolongan obat dari obat kemoterapeutik 2 itu ada obat sitostatika, yang mana sitostatika ini adalah suatu penghambatan pertumbuhan dan multiplikasi dari sel. Sitostatik ini akan mengacu pada komponen seluler atau obat yang akan menghambat pembelahan sel. Pengobatan kanker salah satunya kan menggunakan kemoterapi. Nah, dengan kemoterapi ini bisa menggunakan atau mengkonsumsi obat dari sitostatika, yang mana obat sitostatika ini merupakan suatu zat kimia yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel-sel kanker yang ada dalam tubuh. Kedua, methotrexate. Mekanisme kerja. Methotrexate termasuk dalam golongan anti kanker yang memiliki efek imunosupresan. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim yang penting untuk pembentukan DNA sel. Dengan begitu, proses replikasi dan pertumbuhan sel dapat diperlambat atau terhenti. Efek samping: sakit kepala atau pusing, kantuk, gusi terasa sakit dan bengkak, penurunan selera makan, mual, muntah atau sakit perut, mata merah dan rambut rontok. Dosis. Tujuan mengatasi koriokarsinoma. Dosisnya 15-30 mg per hari selama 5 hari. Dosis kembali diberikan setelah jeda minimal 1 minggu. Pengulangan dosis dapat dilakukan 3-5 kali. Tujuannya, limfoma sel T kulit jenis mikosis fungoides. Dosisnya 2,5-10 mg per hari. Indikasi untuk mengatasi kanker seperti kanker payudara, koriokarsinoma, leukemia, kanker tulang, limfoma, atau mikosis fungoides. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun seperti psoriasis, rheumatoid arthritis, penyakit Crohn atau lupus. Kontraindikasi: imunodefisiensi, penyakit liver, hipoplasia pada bone marrow, leukopenia, trombositopenia, dan riwayat hipersensitivitas terhadap methotrexate. Peringatan khusus terkait obat ini adalah risiko toksisitas hematologi, paru, saluran cerna, dan jaringan lainnya. Selanjutnya adalah obat antielmintik. Kecacingan merupakan masalah kesehatan yang perlu penanganan serius terutama di daerah tropis karena cukup banyak penduduk, terutama anak-anak yang menderita kecacingan. Penyakit cacingan dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit dan terhambatnya tumbuh kembang. Antielmintik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi dengan cacing parasit termasuk cacing pipih, cacing pita, cacing bundar, cacing parasit, menginfeksi ternak, memengaruhi tanaman, serta memengaruhi produksi makanan.
Adapun beberapa obat antelmintik yang pertama itu adalah albendazole, yang mana mekanisme kerjanya merusak sel di usus cacing agar tidak dapat menyerap gula sehingga cacing kehabisan energi dan mati. Efek sampingnya itu ada mual, diare, sakit perut, sakit kepala, pusing, dan rambut rontok. Indikasinya itu adalah penyakit hidatif, neurosis, dan beberapa infeksi nematoda. Kontraindikasinya itu reaksi hipersensitivitas dengan albendazole dan penderita gangguan ginjal. Untuk dosisnya, dewasa dan anak-anak berat badan lebih 60 kg 400 mg 2 kali sehari. Untuk dewasa dan anak-anak berat badan kurang dari 60 kg 15 mg per kilo berat badan per hari yang dibagi menjadi 2 dosis. Obat selanjutnya adalah obat anti malaria. Malaria ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan demam, hepatos, splenomegali, dan anemia. Plasmodium hidup dan berkembang dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Spesies Plasmodium pada manusia ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Contoh obat dari anti malaria ini ada seperti kloroquine, primaquine, dan juga doxycycline. Mekanisme kerja dari kloroquine ini ialah menghambat aktivitas heme polimerase hingga menyebabkan akumulasi heme menjadi bebas pada sel darah. Efek samping dari kloroquine ini ialah seperti mual, muntah, vertigo, merusak lapisan saraf pada mata seperti retina apabila diminum lebih dari batasan dosis maksimalnya dalam sehari. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerontokan pada rambut sementara atau perubahan warna pada rambut. Indikasi dari kloroquine ini ialah untuk pencegahan malaria, sedangkan kontraindikasinya sebagai hipersensitif atau alergi terhadap kandungan dari obat tersebut. Untuk dosis pada orang dewasa, yaitu hari pertama dosis awalnya sebanyak 600 mg, diikuti dengan 300 mg selama 6 hingga 8 jam. Untuk hari kedua dan ketiga, dosisnya adalah 300 mg sebanyak 1 kali per hari. Selanjutnya yaitu dosis pada anak-anak. Untuk hari pertama, dosis awalnya yaitu 10 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimalnya 600 mg, yang diikuti dengan 5 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimalnya ialah 300 mg setelah 6 jam. Selanjutnya, antituberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular granulomatosa kronik yang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan paling sering disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini pada umumnya menyerang paru-paru dan sebagian lagi dapat menyerang di luar paru-paru seperti kelenjar getah bening, kulit, usus, atau saluran pencernaan, selaput otak, dan sebagainya. Kemudian bakteri ini juga mempunyai kandungan lemak yang tinggi pada membran selnya, sehingga menyebabkan bakteri ini menjadi tahan terhadap asam dan pertumbuhan dari kumannya berlangsung dengan lambat. Adapun obat dari antituberkulosis ini sendiri, yang pertama ada isoniazid. Mekanisme kerjanya membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC. Untuk efek samping dari isoniazid yaitu mual, muntah, pusing, diare, ruam, gatal-gatal, dan demam. Untuk indikasinya, penata laksanaan penyakit tuberkulosis baik sebagai pencegahan pada kasus infeksi laten maupun pada terapi tuberkulosis aktif. Untuk kontraindikasi dari isoniazid, hipersensitivitas dan alergi terhadap isoniazid. Sedangkan untuk dosis pemakaian dari obat antituberkulosis isoniazid ini, tuberkulosis aktif yaitu untuk dewasa dengan berat badan 30-45 kg, dosis per hari 200 mg diberikan dalam dosis tunggal. Untuk pasien dengan berat badan lebih dari 45 kg, dosis perharinya 300 mg diberikan di dalam dosis tunggal.
Sedangkan untuk anak-anak dengan berat badan 10 mg per kilogram berat badan per hari atau 10-15 mg per kilogram berat badan per hari. Golongan obat kemoterapeutik selanjutnya ada antiparasit. Antiparasit ini merupakan obat yang dapat menyembuhkan infeksi parasit. Infeksi ini diakibatkan oleh parasit, yaitu organisme kecil yang hidup di dalam tubuh manusia atau hewan. Nah, ada banyak jenis obat antiparasit. Setiap obat ini menargetkan parasit tertentu. Infeksi yang mereka obati menyebabkan gejala yang berkisar dari ringan hingga parah. Nah, obat ini bekerja dengan cara membunuh parasit, menghentikan pertumbuhannya, atau melumpuhkannya. Parasit ini dapat hidup di dalam tubuh atau di kulit, atau juga di rambut manusia dan hewan. Nah, parasit ini mendapatkan nutrisinya dari orang atau hewan ini yang disebut inang. Selanjutnya obat antiparasit. Yang pertama ada mebendazol. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat produksi mikrotubulus melalui pengikatan ke situs pengikatan klosinin dari B-tubulin dan dengan demikian menghambat polimerisasi dimer tubulin dalam sel usus parasit. Nah, akibatnya pengambilan glukosa dan kapasitas pencernaan dan reproduksi parasit terganggu, mengakibatkan imobilisasi, hambatan produksi telur, dan kematian cacing. Indikasi dari obat mebendazol ini untuk mengobati berbagai infeksi parasit. Kontraindikasi dari mebendazol ini dikontraindikasikan pada orang dengan riwayat hipersensitivitas terhadap mebendazol atau eksipien yang digunakan dalam bentuk dosis. Efek samping dari obat mebendazol ini kehilangan nafsu makan, sakit perut, diare, perut kembung, mual, muntah, sakit kepala, tinnitus, dan peningkatan enzim hati. Nah, sebagian kecil pasien juga mungkin akan mengalami kejang dan beberapa juga mungkin mengalami reaksi hipersensitivitas seperti ruam, urtikaria, dan juga angioedema. Nah, dosis untuk obat mebendazol sendiri ini pada kondisi infeksi cacing kremi atau enterobiasis biasanya digunakan dosis 100 mg sebagai dosis tunggal, dan jika diperlukan, konsumsi obat ini dapat diulang selama 2-3 minggu setelah pengobatan di awal. Kemudian pada kondisi infeksi cacing gelang atau askariasis, cacing cambuk, trikuriasis, dan cacing tambang, dosis yang digunakan yaitu 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut atau 500 mg sebagai dosis tunggal. Selanjutnya yaitu anti-lepra. Penyakit lepra yang juga dikenal dengan sebutan penyakit kusta atau morbus Hansen adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Penyakit ini menyerang saraf tepi atau primer, kulit, dan jaringan tubuh lainnya kecuali benang saraf pusat. Serangan pada sistem saraf akan menyebabkan penderitanya mati rasa. Pengobatan penyakit lepra, dokter akan memberikan obat-obatan antibiotik sesuai dengan jenis lepra yang diderita. Pengobatan diberikan secara teratur selama 6 bulan dan diselesaikan dalam waktu maksimal 19 bulan. Adapun contoh obat anti lepra yaitu ada clofazimin, di mana mekanisme kerja dari clofazimin ini itu belum dapat diketahui secara pasti. Namun target kerja utama dari clofazimin ini yaitu pada membran luar bakteri. Ada beberapa kemungkinan cara kerja clofazimin ini, yaitu dengan melibatkan siklus redox atau menyebabkan disfungsi pada membran sel bakteri. Untuk indikasi dari clofazimin ini, yaitu sebagai terapi lepra multibasilar. Adapun kontraindikasi dari clofazimin ini, yaitu terhadap pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini. Dan pada pasien yang menggunakan obat yang berefek perpanjangan interval QT. QT ini seperti gangguan kondisi pada irama jantung, misalnya itu pada clarithromycin dan serotonin. Berikut adalah contoh dari clofazimin yang beredar di masyarakat. Adapun efek samping dari clofazimin ini yaitu pada gangguan gastrointestinal ataupun gangguan pada saluran pencernaan. Selain itu, efek sampingnya itu pada gangguan pigmentasi kulit. Untuk dosisnya, pada kondisi untuk mencegah resistensi terhadap sulfan dan reaksi lepra pada lepromatosa dan lepra bordelin, dosis yang digunakan itu 50 sampai 100 mg sehari atau 100 mg 3 kali seminggu untuk 4-6 bulan pertama pengobatan
jangka panjang dengan dapson. Sedangkan untuk kondisi pada kasus yang resistensi terhadap sulfon itu pengobatan jangka panjangnya itu kita akan menggunakan dosisnya itu 100 mg sehari yang akan dikombinasikan dengan rifampicin 600 mg setiap hari selama 2-3 bulan pertama. Sedangkan untuk kondisi kasus-kasus reaksi lepra, dosis yang digunakan itu 300 mg sehari selama 3 bulan.